Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Alindra Syaputra, salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik Program Studi Elektro di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Stambuk 2020. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang akhlak al-madhmumah. Nah, bagi yang belum tahu apa itu akhlak al-madhmumah, maka saksikan video berikut ini. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu akhlak al-madhmumah. Akhlak al-madhmumah adalah kebalikan dari akhlak al-mahmudah, atau dapat disebut dengan akhlak tercela. Karena akhlak al-mahmudah ialah segala tingkah laku yang terpuji atau baik, yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Maka kebalikannya, akhlak al-madhmumah ialah tingkah laku yang tercela atau akhlak yang jahat atau qabiha. Ada beberapa pendapat dari para ulama tentang akhlak al-madhmumah. Yang pertama, Imam Hasan pernah mengatakan, siapa saja yang buruk perangai akhlaknya, maka sungguh ia telah menyiksa dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ulama yang bernama Wahab ibn Munabbih pernah mengatakan, perumpamaan akhlak yang buruk seperti tembikar pecah, tidak dapat direkatkan lagi dan tidak pula mungkin dikembalikan ke kondisi asalnya. Kemudian ulama yang bernama Al-Futhail juga pernah berkata, seorang yang kurang tekun dalam beribadah namun berbudi pekerti baik saat menemaniku, maka itu lebih aku sukai daripada aku harus ditemani seorang ahli ibadah namun berakhlak buruk. Dan ulama yang berkomentar tentang akhlak al-madhmumah adalah Yahya bin Mu'adz, mengatakan akhlak yang buruk merupakan satu kejahatan yang tidak berguna bagi penyandangnya, meski dengan banyaknya perbuatan baik yang dilakukan. Dan saya ingin memberikan contoh dari akhlak al-madhmumah. Yang pertama itu adalah sombong. Angkuh dan sombong adalah dua sikap atau perilaku yang saling menguatkan keburukan pribadi seseorang. Jika seseorang angkuh, sudah tentu ia seorang yang sombong. Begitu pula sebaliknya. Angkuh dan sombong dapat menyakiti hati orang lain dan membuat orang lain teraniaya. Karena itu Islam melarang sikap ini. Yang kedua, merendahkan orang lain atau mengolok-ngolok. Ini merupakan sikap yang dicela dalam Islam. Karena Islam melarang sikap saling merendahkan. Tidak ada manusia yang lebih kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena lebih takwanya saja. Kemudian berdusta, termasuk sikap yang amat tercela karena bisa merugikan bahkan mencelakai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian hasad dan dengki. Dengki adalah membenci nikmat atau rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, sambil bertanya dalam hati, mengapa orang yang memperoleh nikmat tersebut dan bukan saya, atau mengapa dia bisa menyamai apa yang kumiliki. Dengki pada dasarnya suatu dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh godaan syaitan, yang tak senang apabila orang lain senang atau sukses, malah lebih senang bila melihat orang lain susah dan terpuruk. Kemudian berprasangka buruk. Berprasangka buruk adalah sikap yang muncul dari orang-orang yang sering berpikiran negatif terhadap orang lain.
Sikap ini menimbulkan rasa curiga terhadap tingkah laku atau perkataan seseorang, bahkan siapa saja, bahkan tak pernah percaya pada siapapun. Kemudian ada sikap bakhil atau kikir, sifat yang tidak pernah mau berbagi kepada orang lain karena tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian ada sikap yang bernama riya atau ingin dipuji, adalah sifat yang dapat mendatangkan syirik kecil. Karena itu, jauhilah sifat riya. Kemudian berbisik di depan orang. Berbisik di depan orang merupakan perbuatan yang tercela karena menyinggung perasaan orang lain. Meskipun materi berbisik sama sekali tidak membicarakan orang lain tersebut, tetapi tidak dibolehkan. Kemudian ada sikap yang namanya ananiyah atau egoistis. Ananiyah atau egoistis adalah perilaku di mana seseorang manusia yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan keadaan atau kondisi orang lain. Dan yang terakhir ada sikap yang namanya al-bakhyu, obral diri dengan lawan jenis. Sikap ini amat sangat tercela. Islam melarang umatnya mengobrol diri dengan lawan jenisnya, yang berarti melakukan hubungan tanpa ikatan perkawinan, baik laki-laki yang mengobrol kepada perempuan atau sebaliknya. Perilaku ini menjerumuskan pelakunya dalam kemaksiatan, karena mengobrol diri dengan lawan jenis adalah perilaku yang mengarah kepada perbuatan zina. Alhamdulillah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah atau cara penyampaian saya kurang dimengerti, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Jika Anda suka video ini, tolong di like, dan jika tidak suka, ya dipersilakan dislike. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.